Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil Islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Kita berdoa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak Ibu dan saudara yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita memasuki hari pertama menyambut tamu kita yang dari jauh, yang ditempuh perjalanan 11 bulan dan datangnya hanya 1 tahun sekali. Mudah-mudahan kita menjadi tuan rumah yang tahu apa yang menjadi kebutuhan dari tamu yang kita sambut dengan senang hati, sehingga tulisan-tulisan flyer-flyer yang sudah beredar, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Syahrul Mubarak, yang artinya kata marhaban itu dari kata rohbun yang punya arti luas atau lapang. Jadi hal ini menggambarkan suasana penerimaan tamu yang disambut dan diterima dengan lapang dada. Jadi tidak ada keluh kesah ya, karena mungkin jumlah jam tidurnya jadinya berkurang. Jangan dikembangkan, tidur itu ibadah ya. Jadi itulah satu gambaran ya, gambaran bahwa tidak ada kegiatan yang tidak bernilai ibadah, yang berkurang nilainya di mata Allah di bulan suci Ramadan ini. Bapak Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk bulan Ramadan beliau berdoa dalam hadis At-Tabrani yang doanya adalah Allahumma sallimni li Ramadana. Ya Allah, selamatkan aku. Ya, selamatkan dari apa? Dari penyakit dan udur lain. Ya, demi ibadah pada bulan Ramadan. Wasallim Ramadana li wasallamahu minni. Selamatkanlah penampakan hilal. Ya, bulan yang sudah masuk Ramadan itu jangan sampai ada kekeliruan. Nah, jadi di bulan Ramadan untukku, dan selamatkanlah aku dari maksiat di bulan Ramadan. Ini yang pertama. Doa yang kedua, sebenarnya ini senantiasa dibaca di awal bulan. Banyak versinya. Yang ini ada yang dari Tirmidzi, Allahumma ahillahu bil yumni wal iman. Ada yang mengawali dengan Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Yang ini Allahumma ahillahu bil yumni wal iman. Ya Allah, jadikanlah hilal. Hilal itu bulan Sabit yang pertama kali menunjukkan perpindahan antara bulan sebelumnya ke bulan berikutnya. Jadikanlah hilal bulan ini bagi kami dengan membawa keberkahan, keamanan dan keimanan. Bagaimana di bulan ini kita dalam kondisi aman dan iman. Wassalamati wal Islam, keselamatan dan keislaman, ketundukan. Jadi Islam itu artinya tunduk. Kita selamat di dalam berislam. Karena apa? Di WA itu seliuran fatwa yang tidak jelas sumbernya dari mana, kemudian diikuti. Nah ini kita mohon kepada Allah untuk diselamatkan di dalam keislaman kita. Rabbi wa Rabbuk Allah, Tuhanku dan Tuhanmu wahai bulan. Jadi kalau bulan tunduk,
irama pergantian antara bulan sebelumnya itu tidak pernah keliru, maka manusia diharapkan juga belajar pada alam yang tunduknya itu 100%. Ya, tunduknya 100%, tidak akan pernah keliru. Yang namanya purnama itu pasti terjadi pada kisaran 13 sampai 15. Kemudian yang ketiga dari Abu Daud, hilal rusdin wa khairin. Hilal, jadi awal bulan ini itu adalah rambu-rambu ya dan kebaikan. Jadi kalau kita berdoa di surat Al-Kahfi ayat 10 itu, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya, jadi rusdi itu rambu-rambu. Banyak orang tahu jalan tapi tidak paham dengan rambu-rambu. Ya, jadi bulan yang sudah berganti di bulan Ramadan itu adalah rambu-rambu untuk melakukan kebaikan. Amantu billazi khalaqaka, aku beriman ya dengan apa yang engkau ciptakan. Itu disuruh salah sama roti, diulang 3 kali. Alhamdulillahilladzi dzahaba bi syahrin kada. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan bulan yang sebelumnya itu, wajah abisyahrin kada, yang mendatangkan bulan yang berikutnya. Jadi sebelumnya Sya'ban, sekarang masuk bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bahwa bulan itu menjadi rambu-rambu, menjadi tanda untuk melakukan sebuah ibadah. Jadi pelaksanaan ketentuan ibadah itu, ketentuan ibadah itu terkait dengan bulan. Jadi kalau Bapak Ibu mau puasa di bulan Ramadan, maka harus masuk tanggal 1 selama 1 bulan. Kadang 30 hari, kadang 29 hari. Kemudian ibadah haji pun dimulai dari Dzulqa'dah, sudah bisa melaksanakan ibadah umroh. Kalau masih Syawal itu nggak bisa melaksanakan umroh untuk haji. Ya, jadi rangkaiannya itu dari bulan Dzulqa'dah. Ada aturan-aturan bulan sampai Muharram. Akan tetapi teknik pelaksanaan ibadah itu hubungannya dengan matahari. Jadi Bapak Ibu kalau mau puasa dari terbitnya fajar sampai tenggelam matahari. Tenggelamnya matahari di suatu negara dengan yang lain tidak sama. Bapak Ibu kalau mau sholat zuhur nunggu tergelincirnya matahari. Diharapkan sholat dengan waktu istiwa, matahari yang masih di tengah. Mau sholat maghrib, matahari bisa dipastikan sudah tenggelam. Mau sholat isya, cahaya merah dari waktu maghrib itu sudah berubah menjadi putih. Jadi teknik pelaksanaan ibadah, orang mau ibadah haji, ya waktu wukuf itu tidak boleh meninggalkan Arafah sebelum tenggelam matahari. Dulu ada petugas subuh, saya meninggalkan ya nggak sah. Ya harus meninggalkan Arafah ketika matahari dipastikan sudah tenggelam. Memulai wukuf ketika matahari tergelincir. Jadi teknik pelaksanaan ibadah itu rangkaiannya dengan matahari. Sehingga dalam surat Al-Maidah ayat 48, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Tiap-tiap umat di antara kalian kami berikan aturan dan jalan yang terang. Jadi ada manhajnya masing-masing. Di masa Nabi Musa juga ada perintah puasa yang wajib tiap 10 bulan Muharram.
Ya, semua para nabi waktu itu wajib 3 hari setiap bulan. Di masa Rasulullah kemudian pada 1 bulan Ramadan, yang itu perintahnya baru turun tahun kedua Hijrah. Jadi di saat itu di bulan Syawal Rasulullah baru ketika hijrah baru menikah dengan Aisyah. Ya, jadi hal-hal yang seperti ini, perintah puasa itu sudah diperintahkan kepada seluruh agama Islam yang dibawa oleh Rasul-Rasul. Namun pelaksanaannya yang satu sama lain, aturannya itu ada yang berbeda. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, beberapa hal yang perlu diperhatikan agar kita memperoleh puasa yang sebenarnya. Ya, karena banyak kalau kita lihat dalam hadis-hadis, ya Allah, orang yang mati syahid belum tentu masuk surga. Orang yang berhaji belum tentu masuk surga. Itu kenapa? Karena ketika amalan itu tidak berdasarkan ilmu. Ya, jadi yang pertama, untuk mendapatkan nilai pahala itu nilai. Untuk mendapatkan nilai A itu macam-macam. Dari 86, 87, 89, 90, 9,2 sampai 100. Nilainya A, tapi angkanya tidak sama. Nah, untuk itulah bagaimana kita berkompetisi untuk mendapatkan nilai yang bagus. Karena adanya cuma sebulan sekali, 1 tahun sekali. Caranya bagaimana? Yang pertama, memahami tujuan. Disyariatkan, kalau puasa ya disyariatkan ibadah puasa itu. Itu ketika tidak dipahami, ya apapun, orang menikah nggak paham tujuannya, ya kayaknya ya sebagai sesuatu yang ya umumnya begitu ya. Jadi nggak akan ada kualitas dari itu. Nah, kira-kira tujuan ibadah puasa itu apa? Untuk apa? La'allakum tattaqun. Ya, kalau di ibu-ibu pengajian itu ada hadiahnya biasanya kalau bisa jalan. Itu saya dapat sisanya hadiah tadi disuruh bawa saya. Jadi takwa itu apa sih? Ya, itu harus dijiwai betul. Takwa itu apa? Dari kata waqayaki wiqayatan, artinya memelihara. Apa yang harus kita pelihara? Ya, jadi kan biasanya di fikih takwa melaksanakan perintah menjauhi larangan, kan biasanya begitu. Apanya yang harus dipelihara? Keimanan, keislaman, keihsanan, keikhlasan. 4 hal ini yang harus dipelihara. Ya. Jadi sampai ketemu Ramadan yang berikutnya. Makanya dalam ditembang para pendahulu masukkan Islam ke Jawa itu, yang ilir-ilir itu, apa itu? Saya jangan diketahui, soalnya bukan Jawa asli. Lunyo yang pendek no kan gitu. Lunyo ya. Salah kan? Ya. Ilir-ilir. Jadi kalau sudah sampai di atas, ya kayak orang panjat pinang gitu ya. Sudah sampai di atas, melorot lagi, berjuang lagi untuk mendapatkan hadiah. Itu gambarannya untuk mencapai takwa itu di situ. Jadi kalau di tingkat jenjang pendidikan itu profesor doktor, untuk meraihnya susah, jadi nggak mudah gitu ya. Nah, untuk itulah maka tujuan dari suatu ibadah di sini. Jadi kalau agar kamu menjadi orang bertakwa, maka para ulama menjadikan sebagai maqasidus syar'i,
Tujuan disyariatkan puasa itu agar supaya kalian bertakwa. Jadi yang mengandung makna apa? Istimrar, ya. Dan terus menerus sebagai sebuah proses menuju ketakwaan. Kenapa demikian? Karena manusia seringkali tidak imbang. Ya, jadi ibadah puasa itu adalah ibadah untuk menstabilkan hubungan. Di surat Ali Imran 112 itu kan, "Daribat alaihim mudillah wa aina ma suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas." Seringkali timpang. Ada orang yang soleh betul, pulang-pulang di masjid nggak tahu tidur apa mikir gitu ya. Tapi dengan sesama senyum aja nggak mau, buru-buru sedekah, buru-buru ngasih hadiah, senyum aja enggak. Ya, berarti timpang kan gitu. Ada sebaliknya, dengan orang baik sekali, dengan orang lain baik sekali, tapi dengan istrinya, dengan suaminya, dengan anaknya nggak baik. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Baik sekali, naik bukit dibukakan pintu, istrinya sendiri bukaan dewi kok. Ya, jadi setiap tahun sudah dilatih puasa itu, padahal tiap hari ngopeni gitu ya. Nah, itulah kita banyak apanya gitu ya. Banyak tidak aslinya. Maka ibadah puasa itu menstabilkan hubungan. Rukun Islam pertama itu sholat, hubungan dengan Allah. Rukun Islam ketiga adalah zakat, hubungan dengan manusia. Nah, ibadah puasa itu melatih keseimbangan hubungan. Maka kenapa di bulan suci Ramadan kok diakhiri dengan ibadah zakat fitrah? Kan zakat mal nggak usah nunggu Ramadan. Zakat mal itu jatuh tempo. Ya, ini banyak kadang-kadang nunggu Ramadan, terus nggak tahu meninggal dunia, berarti masih punya hutang, keluarganya nggak tahu kalau zakatnya belum dibayar, berarti masih punya hutang kepada Allah. Nah, untuk itulah maka Bapak Ibu sekalian, kaitannya dengan ibadah puasa itu bagaimana memelihara keimanan, keislaman, keisanan, keikhlasan itu menjadi takwa itu adalah prestasi lahiriah, tampilan dari kumpulan ya, gabungan antara iman, Islam, ihsan dan ikhlas. Nah, itulah kenapa Muhammadiyah buat rumah sakit, karena ayat 2 surat ayat 102 Ali Imran yang disampaikan oleh khatib, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, begitu kan ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, takwa yang sebenarnya, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Itu dipahami, dikaji oleh Ki Ahmad Dahlan, maka itulah sejarahnya membuat rumah sakit supaya orang yang dirawat di rumah sakit Muhammadiyah Aisyah itu dipastikan mati dalam keadaan Islam. Ini kerja tidak main-main dari mengantarkan bagaimana orang yang di sini itu tidak sekedar dirawat, tapi mati dalam keadaan Islam di akhir hayatnya, tidak meninggalkan kewajiban kepada Tuhannya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ikut merasakan lapar, dahaga yang dirasakan oleh fakir miskin. Dengan cara apa? Ini resolusi yang dilakukan oleh Ibu Nyai Walidah Dahlan sebagai pahlawan nasional yang kaya akan ide-ide. Ya, ini kami coba di Kota Malang dulu waktu jadi ketua PJA. Ya, jadi ada sedekah subuh, ada sedekah puasa. Ya, jadi kalau pengajian itu punya Walidah Senin Kamis.
Ya, ibu-ibu ngajinya Senin Kemis, jatah makan siangnya berasnya dibawa ke tempat pengajian, di situ jadi lumbung pangan. Ya, yang tentang surat nikah, pernikahan dini, lahir membuat suara Aisyah yang sampai sekarang go internasional dengan 3 bahasa. Itu adalah pikiran-pikiran dari seorang perempuan yang pada waktu itu sampai ada school maghribi, sekolah perempuan antara maghrib dan isya. Ya, jadi jimpitan itu bukan idenya PKK. Jimpitan itu ide dari Punyai Walidah yang dikembangkan karena di alun-alun itu banyak sekali anak-anak jalanan terlantar. Nah, dari jatah makan siang yang dikumpulkan, karena waktu itu masih beras, ya ada yang jagung, itu yang dijadikan menjadi solusi persoalan kemiskinan. Ya, ini kalau dari ibu-ibu ya, bapak-bapak juga bisa mengajarkan. Kalau 1 bulan jatah makan siangnya katakan 5.000, ya 30 hari berapa? 150, itu baru 1 orang. Lah kalau 1.000 orang, maka masjid harus punya manajemen, organisasi harus punya manajemen, punya data. Jadi bukan kemiskinan menurun diturunkan ke anaknya. Saya kemarin minta laporan, ini sekarang bansosnya berapa? 100 Bu. Kemarin berapa? 150. Tetap diangkat 150, tapi yang 50 sisihkan untuk nyekolahkan anaknya mereka. Berarti kan sudah turun. Sudah turun. Kenapa? Karena dilatih. Dilatih untuk bagaimana juga bisa bersedekah, bukan hanya sekedar menerima. Ini manajemen masjid, karena sekarang sudah luar biasa ya, luar biasa kaitannya dengan dana-dana yang di situ lebih banyak kepada makan, untuk menyiapkan makanan, tapi makanan rohani kurang banyak mendapatkan perhatian. Kalau untuk mengentaskan kemiskinan, sang pahlawan nasional suami istri itu mempelopori adalah pintarkan mereka, sekolahkan mereka, karena itu yang akan bisa merubah. Yang akan bisa merubah kalau mereka dengan ilmu. Makanya dari Muhammadiyah ada rektor yang dari yatim, ya. Ada profesor yang juga dari yatim. Karena apa? Memaknai bukan hanya sekedar dikasih makan, tapi harus dikasih makan dengan ilmu. Dan kita upayakan belajar fikih ke depan, bukan hanya fikih taharah, tapi bagaimana fikih yang kita kembangkan utama adalah fikih ilmu pengetahuan. Fikih ilmu pengetahuan inilah banyak orang yang melakukan sesuatu tapi tidak berdasarkan ilmu. Ya, barangkali ini mudah-mudahan jadi bahan renungan untuk melakukan nilai puasa saya hari ini itu berapa. Itu kembali kepada bagaimana sikap kita, kepedulian kita, berpikir kita untuk orang lain, bagaimana caranya mengentaskan persoalan yang begitu banyak di negeri kita, terutama di Kota Malang ini yang dimana kita bertempat tinggal. Saya akhiri, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.